Emang ya, sekarang ini nih apapun profesi kita, skill-skill kayak public speaking ataupun ngerti sosmed, itu tuh udah kayak jadi skill yang wajib aja gitu. Di episode ini aku mau bahas kenapa penting nih buat kita untuk terus belajarin hal-hal baru meskipun itu tuh di luar dari kebiasaan. Ya nggak sih? Halo semuanya, aku Peti. Sekarang kamu lagi nontonin segmen Vlogcast. Semoga kamu yang nontonin video ini selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, di sini aku suka ngebahas hal-hal menarik yang aku pelajari nih selama sebulan ke belakang. Jadi, siapa tahu kamu yang nontonin video ini juga dapetin sesuatu dari sini. Makanya kalau nanti kamu suka sama video ini, jangan lupa like videonya, terus subscribe dan follow juga ya. Belakangan ini nih, aku tuh baru nyadar kalau konten-konten monologku itu tuh durasinya sekitar 15 menitan ya. Padahal itu tuh udah dibatesin. Jadi waktu dulu tuh nggak kebayang sih buat aku nih untuk bisa ngoceh panjang lebar tentang satu topik gitu ya selama 15 menit. Udah gitu di depan kamera lagi. Dulunya tuh maksudnya sebelum aku mulai podcasting ya. Karena dulu itu tuh buset deh, pokoknya aku kalau diajakin ngobrol sama orang suka takut gitu kalau misalnya ditanyain pendapat, terus misalnya disuruh sharing soal sesuatu gitu ya. Entah kenapa rasanya memang takut atau ragu aja gitu ya untuk mengeluarkan pendapat pribadi. Apalagi kalau misalnya disuruh ngomong di depan umum. Waduh, itu tuh rasanya kayak aduh nggak dulu deh gitu ya, kayak boleh nggak aku di balik layar aja. Jadi makanya seperti teman-teman podcaster yang lain kebanyakan juga ya, aku tuh mulai podcasting salah satu alasannya ya karena untuk belajar ngomong dan ya belajar public speaking. Masih inget banget sih dulu waktu awal-awal mulai podcasting, itu tuh masih zaman audio only tuh ya. Aku kalau dengerin lagi sekarang konten-kontennya itu tuh malu banget karena emang kedengeran kaku dan datar banget. Sekarang gara-gara udah sering ngomong gitu ya selama sekian episode, terus udah gitu dari audio akhirnya beralih ke konten video. Jadi ya untuk ngomong di depan umum atau di depan kamera gitu ya, itu tuh sudah bisa ditangani karena udah mulai terbiasa, udah lumayan terbiasa. Walaupun kalau misalnya settingannya live atau offline, itu tuh memang tegang-tegang dan canggung-canggungnya tuh bakalan selalu ada dan kayaknya memang gak pernah hilang sih. Tapi nih, dari podcasting aja ada banyak yang bisa dipelajarin sebenarnya soal public speaking. Yang pertama, buatku itu ya tentunya cara ngomong. Jadi dulu waktu awal-awal mulai podcasting, itu yang masih zaman audio only itu, aku tuh sebenarnya mulai konten dengan format interview. Jadi gak monolog karena kayak masih gak pengen gitu ngoceh panjang lebar, masih takut lah. Kalau misalnya interview waktu itu tuh aku mikirnya kayak ya mungkin gampang kali ya, tinggal nanya orang gitu kan, kasih 1-2 kalimat pertanyaan, terus biar narsumnya aja yang cerita panjang lebar. Tapi ternyata bikin konten interview itu tidak semudah itu. Karena memang ada skill tersendiri sih yang diperlukan ya untuk kita wawancara orang. Kalau misalnya pertanyaannya bodoh, ya jawabannya juga bakalan jadi kurang bagus. Makanya waktu itu tuh aku sempat ngobrol juga dengan Soleh Solihun ya. Aku sempat interview dia karena memang aku suka cara dia ngulik narsum. Jadi aku sempat tanya-tanya ke dia soal ini. Kalau misalnya ada dari kamu yang memang lagi belajar untuk bikin konten interview, mungkin kamu juga bisa simak obrolannya. Ntar linknya akan aku taruh di deskripsi video ini ya. Waktu itu masih audio only. Terus dari konten interview itu akhirnya aku mencoba untuk bikin monolog. Tapi tetap masih bukan yang ngoceh panjang lebar sendirian. Waktu itu aku bikin format bacain cerpen. Tapi ya dari bacain cerpen itu justru aku jadi belajar juga nih soal yang namanya teknik voice over. Karena dari situ aku juga jadi belajar cara bikin intonasi, cara bercerita, sama cara berbicara biar suaranya tuh nggak kayak kumur-kumur kalau lagi ngomong. Baru deh, abis itu aku memberanikan diri akhirnya untuk bikin konten format monolog yang ngoceh, tapi waktu itu aku bikinnya ngoceh ngebahas buku. Dan ketika didengerin juga tetap aja ya, buset, itu datar banget tuh waktu awal-awal aku bahas buku. Tapi ironisnya buku Sean sendiri ini juga dijual di Amazon. Dan untungnya gue waktu itu belinya dari toko buku sih. Kalau belinya dari Amazon mungkin pas lagi baca buku ini gue berasa lagi ditampar bolak-balik kali ya. Padahal itu pakai skrip ya. Jadi aku memang datar banget karena kedengerannya kayak lagi ngebaca skrip gitu. Kalau lagi baca skrip kan sebenarnya nggak harus ya kita suaranya juga kayak lagi baca skrip. Bisa aja kedengeran natural. Nah salah satu podcaster nih yang menurutku bisa dia tuh baca skrip plek-plekan tapi hasilnya tuh kayak dia lagi ngobrol secara ya santai aja gitu ya, kayak lagi ngobrol sama temen. Itu tuh podcaster namanya Rane Hafid.
Dia ini punya podcast juga namanya Kepo Buku dan suka bikin konten-konten monolog juga ya di channel YouTube-nya dia. Jadi aku sempat ngobrol juga nih sama Mas Rane soal teknik bercerita gitu. Dan kalau misalnya kamu pengen tahu juga, biasa aku taruh link ke videonya di deskripsi video ini. Terus dari bikin konten monolog yang versi audio, baru deh akhirnya aku kan beralih ke format video ya. Di situ tuh tantangannya juga beda lagi, karena selain harus menjaga supaya suara dan intonasi itu tetap bagus gitu ya sepanjang rekaman, aku kan juga harus sadar kamera dong gitu. Jadi dulu latihannya adalah pokoknya sebelum taping dimulai, harus senyum dulu baru ngomong. Dan sepanjang lagi rekaman itu juga harus selalu tersenyum gitu, karena kalau enggak ya mukanya bisa jadi akan kelihatan jutek atau nggak enak untuk dilihat. Nah, tapi yang aku nggak bisa nih sampai sekarang nih, yang masih belum bisa ya, adalah gimana caranya untuk ketawa tapi kedengeran natural tapi enggak. Gimana? Nggak bisa ya kayaknya ya. Ya gitu deh. Cuman ya dari bikin konten-konten buat podcasting kayak gini, memang ini tuh ngebantu banget untuk aku ketika akhirnya dapat gig sebagai host atau moderator. Jadi waktu itu tuh aku pertama kali diminta menjadi moderator, untungnya pas lagi masa pandemi. Jadi memang ngemoderatorinnya itu online. Aku bisa nyiapin skrip, terus aku bisa moderator sambil bacain skrip tanpa harus kelihatan bacain skrip banget. Itu tuh masih lebih tenang lah gitu. Cuman kemudian setelah pandemi berakhir, akhirnya memang waktu itu diminta untuk nge-host juga acara-acara offline. Nah itu tuh emang deg-degan banget sih. Karena ya kalau misalnya salah ya salah aja gitu kan ngomongnya, nggak bisa diulang. Jadi pokoknya 1-2 hari sebelum biasanya tuh aku selalu prepare skrip openingnya gimana, isinya kayak gimana, terus kira-kira nanti akan bertanya kalimatnya kayak gimana, closingnya kayak gimana. Dan abis itu pokoknya sehari sebelum aku biasanya latihan dulu beberapa kali tuh untuk ngomong supaya nanti pas hari H, pas lagi offline, kalau ada salah, at least salahnya minimal lah. Jadi emang harus terus belajar ya untuk makin terbiasa. Karena nggak perlu deh aku sih ya dengerin kontenku yang lama-lama banget. Aku kadang kalau nontonin kontenku yang beberapa bulan lalu aja itu tuh udah bisa ngeliat, aduh ini kayaknya kurang ini deh. Pokoknya selalu kelihatan ada kurang-kurangnya aja gitu. Makanya setiap kali bikin konten itu tuh jadi kayak sarana untuk aku terus belajar sesuatu yang baru. Meskipun kontennya mirip-mirip ya, tapi selalu ada yang bisa diperbaikin sih sedikit demi sedikit. Terus aku kan juga ngerjain produksian podcast untuk klien gitu ya. Salah satu klienku itu adalah rumah sakit yang isinya itu adalah ngobrol dengan dokter-dokter. Nah, ini dokter-dokter ya, aku ngerasa mereka tuh pasti udah pinter-pinter dong ya. Terus yang namanya dokter itu juga pasti akan selalu dicari, karena kan nggak mungkin ya orang sehat terus. Tapi sekarang ini tuh mereka jadi ada kebutuhan untuk bisa menjelaskan dalam format TikTok, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Padahal sebagai dokter gitu ya, bisa aja kan mereka berpikir nggak perlulah belajarin hal-hal tersebut atau kayak belajar hal-hal baru yang di luar skill-skill yang dibutuhin untuk profesi mereka. Tapi ternyata ya bisa dibilang sekarang ini tuh skill sebagai dokter aja tuh nggak cukup gitu. Jadi mereka juga harus belajar public speaking dan akan lebih oke lagi kalau sebenarnya mereka ngerti sosmed dan bisa manfaatin sosmednya dengan baik. Jadi ya mereka nih yang dokter-dokter aja mau gitu ya melakukan hal tersebut, belajar sesuatu yang baru yang di luar kebiasaan mereka. Ya masa kita nggak ngelakuin hal itu juga, ya nggak sih? Nah soal public speaking ini juga aku sempet nih ngobrol dengan Bintang Cahya. Dia ini certified public speaker dan dia juga punya institusi ya, namanya Kelas Penyiar Indonesia. Di salah satu konten podcastku itu aku sempat ngobrol dengan Bintang soal gimana public speaking ini tuh sebenarnya bisa membantu kita meningkatkan rasa percaya diri. Kalau misalnya kamu mau nontonin, aku rasa ini akan berguna juga buat kamu. Jadi kalau kamu tertarik, biasa, linknya akan aku taruh di deskripsi video ini. By the way, ini sebenarnya tuh bukan cuman perkara public speaking doang ya. Jadi misalnya nih, kamu anak IT, banker, atau mungkin mahasiswa jurusan hukum. Mungkin kamu akan ngerasa kayak, ngapain sih belajar kayak ngelukis cat air gitu misalnya. Atau mungkin belajar kaligrafi. Tapi kamu tahu gak sih, Steve Jobs ya, salah satu pendirinya Apple, dia tuh bisa bikin produk-produk Apple tuh secara tampilan dan estetika tuh emang cakep-cakep banget. Karena ternyata influensinya dia itu salah satunya dulu akibat dia pernah ngambil kelas kaligrafi. Jadi ini tuh kayak jadi semacam pengingat buatku juga ya untuk terus pick up hal-hal baru yang di luar kebiasaan. Karena kalau misalnya kita bisa cepat beradaptasi dengan itu, ya bisa jadi nih
perjalanan berkarir atau berkarya kita tuh juga akan jadi lebih mulus atau lebih bagus. Terus ini masih ngobrolin soal podcast buat klien ya. Jadi di bulan Februari itu aku ada pengalaman menarik nih ngerjain rental alat podcast ya. Ini buat seorang artis. Bukan seorang sih, berdua. Karena mereka berdua ini kakak beradik. Jadi pemain sinetron dan main layar lebar juga. Kalau kamu pengen nontonin podcastnya, ntar linknya aku taruh di bawah. Nah, menariknya adalah karena sebenarnya di Potluck sendiri itu memang udah beberapa kali lah ada orang yang ngontek dari dunia entertainment untuk rental alat podcast. Tapi belum ada yang jadi, dan lucunya adalah memang permintaannya tuh kadang aneh-aneh gitu ya. Jadi mereka tuh mau rental alat biasanya nih untuk sebagai props aja gitu, jadi untuk pajangan, nggak untuk direkam. Makanya ketika ada artis nih yang ngontek gitu ya kan dari dunia entertainment juga, waktu awal sih aku sempat kayak skeptis atau jaji gitu kali ya, kayak aduh nih bakal minta yang aneh-aneh apa lagi nih gitu. Tapi ternyata enggak, mereka maunya rental alat podcast untuk rekaman beneran dan jadi gitu. Jadi bisa dibilang mereka ini yang pertama jadi oke gitu ya dari dunia entertainment. Dan serunya adalah ketika ngeliatin proses produksian mereka nih. Waktu itu kan kami datang ke rumahnya, terus ngeliat nih ya peralatan yang mereka pakai, peralatan audionya proper gitu ya. Terus ternyata peralatan video yang mereka pakai itu juga nggak kalah proper, dan bikin aku sempet kaget juga sih, karena sebagian besar dari alat-alat video itu tuh mereka sewa juga gitu. Padahal sebenarnya ya kalau namanya artis gitu ya, bisa aja kan mereka pakai alat yang seadanya aja. Tapi kontennya pasti tetap yang nonton ya banyak-banyak aja, karena mereka kan udah punya followers kayak jutaan. Tapi tetap aja ternyata mereka tuh ngerjainnya pakai hati banget, walaupun itu untuk urusan konten personal mereka. Jadi totalitas itu emang penting banget ya di setiap hal yang kita kerjain. Karena kalau misalnya untuk konten personal aja kita ngerjainnya udah pakai hati banget, apalagi kalau untuk konten yang memang ya komersil gitu, yang emang kita dapat duit dari situ, udah pasti kita nggak bakalan semena-mena kan. Dan totalitas yang ku maksud di sini tuh bukan berarti kita tuh harus pakai alat yang mahal baru bisa totalitas gitu ya, enggak. Jadi kita bisa pakai alat yang kita punya, tapi ya kita ngerjainnya dengan semaksimal mungkin yang kita bisa. Karena kalau misalnya pakai alat seadanya aja kita ngerjain sepenuh hati, ya itu udah pasti hasilnya akan kelihatan beda kan. Jadi udah tadi artis tuh take it seriously banget ya konten personal mereka. Terus dokter juga belajar banget hal-hal di luar kebiasaan mereka. Jadi ya aku jadi semakin tertantang nih untuk selalu belajar hal-hal baru. Terus di vlognya sebelumnya kan aku bilang kalau aku lagi baca buku The Compass ya, yang ditulis sama Henry Manampiring. Nah sekarang aku lagi baca buku yang berbeda nih. Ini buku yang lagi aku baca, Building a Second Brain, yang ditulis sama Tiago Forte. Jadi aku awalnya tertarik sama buku ini karena kalimat di atasnya, Remember everything, achieve anything. Wah ini sebagai orang yang pelupa banget ya, aku ngerasa kayaknya ini buku penting deh buat aku gitu. Karena memang buku ini menawarkan cara kita menyimpan informasi supaya kita tuh nggak lupa lagi. Jadi pertama dia ngajarin kita untuk memilih informasi yang secara selektif banget lah gitu. Jadi emang kita pilih untuk menyimpan informasi yang emang penting buat kita, bukan yang kelihatannya menarik, tapi kayak kita simpen nih, nggak bakalan lagi kita recall gitu ya di kemudian hari. Jadi kita lupa aja dan itu informasinya akan numpuk jadi sampah. Terus dia juga ngasih tahu cara supaya gimana kita bisa memanggil informasi tersebut dengan gampang, supaya ketika misalnya kita lagi punya ide atau lagi pengen berinovasi sesuatu gitu ya, kita bisa mengambil atau menghubungkan titik-titik itu berdasarkan informasi yang kita punya. Jadi kita bisa menemukan ide-ide baru gitu dari situ dan dengan cepat. Nah sekarang ini aku masih baca bukunya, jadi belum selesai. Aku akan bahas buku ini tapi nggak di channel YouTube Potluck Podcast lagi nih untuk pembahasan bukunya. Jadi ada channel yang berbeda namanya Review Buku Teman Baca. Aku akan bahas di situ. Ini sebenarnya channel YouTube yang udah agak lama juga ya dibikin, tapi memang belum diseriusin banget. Isinya tuh ada review-review buku dari berbagai teman baca dari banyak tempat lah di Indonesia. Dan makanya mulai sekarang aku juga akan masukin review buku aku ke situ. Jadi kalau misalnya sekarang kamu lagi punya buku yang jadi wishlist, tapi kamu masih maju mundur nih untuk beli enggak gitu ya. Mungkin kamu bisa cari review bukunya di channel YouTube tersebut ya. Siapa tahu bukunya ada dan ya moga-moga kamu ngerasa terbantu juga sih untuk memutuskan beli atau enggak. Atau kalau misalnya kamu juga pengen jadi salah satu teman baca nih yang berbagi pengalaman membaca dari buku-buku yang kamu suka gitu ya. Boleh banget, kami terbuka untuk
untuk submission dari orang-orang. Jadi kalau kamu tertarik bisa DM aku di Instagram di @patricia.wulandari atau ke Instagramnya teman baca ini ya di @temanbacaclub. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah!